Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Saudara, marilah kita patut bersyukur, memuji nama Tuhan, membesarkan namanya, untuk mendengarkan firman-Nya, menguatkan kita semuanya. Mari saudara sekalian, hari penghentian hari Sabat ini, marilah kita beribadah, kita mengucap syukur. Mari kita semua satukan hati kita di hadapan Tuhan untuk memulai ibadah kita. Allah kota benteng kita, untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur.
Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Kebaktian hari ini kita mulai dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Puji Tuhan, saudara Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang menghidupkan kita semua, yang mampukan kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Mari kita semua akan memuji Tuhan nomor 24, Juru Selamat yang ajaib. What a wonderful Savior, nomor 24. Kita semua akan bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Nomor 24, Juru Selamat yang ajaib. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku, yang mengorbankan darahnya. Juru Selamat yang ajaib, ku dan Allah didamaikan. Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ku diberi kuasa menangnya, Juru Selamat yang ajaib. Peperangan dimenangkan, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat yang ajaib. Peperangan dimenangkan oleh Engkau Tuhan, dan Engkau pun Tuhan memenangkan kami pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Bapa hari ini kami mengucap syukur, bersembah sujud di hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan pada kami. Anugerah-Mu yang tidak patut kami bayar, tidak sanggup kami bayar, cuma-cuma Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua karunia ini yang kami tidak layak untuk menerimanya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua menghadap Engkau Tuhan dengan rasa terima kasih dan mengucap syukur karena pemberian yang Kau berikan pada kami adalah kami tidak sanggup Tuhan untuk menerimanya, tidak layak kami menerimanya, tapi adalah pemberian-Mu secara cuma-cuma kepada kami. Kami hanya mengucap syukur kepada-Mu saja ya Tuhan. Terpuji nama Engkau ya Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa dan Roh Kudus dari mula sampai sekarang dan seterusnya dan mulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan saudara sekalian, saat ini kita akan masuki pembacaan bersahut-sahutan yang terambil di buku nyanyian kita nomor 21 bagian belakang. Pembacaan bersahut-sahutan hari ini nomor 21, judul hari ini adalah Orang yang Mendapat Hikmat, nomor 21 halaman 709. Nomor 21, orang yang mendapat hikmat. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak dapat di negeri orang hidup. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Hikmat itu di mana, akal budi di manakah tempatnya?
Allah mengetahui jalan ke sana, Ia juga mengenal tempat kediamannya. Tetapi kepada manusia berfirman, sungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasil melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalan adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Puji Tuhan, haleluya, untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara sekalian, saat ini kita kembali akan memuji Tuhan nomor 209. Yesus segala-galanya. Nomor 209. Jesus is all the world to me. Yesuslah segala-galanya dalam hidup kita. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesah, Ia selalu menghiburku, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Ia segarkan, Ia tambahkan sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia. Kemanapun selalu serta sobatku. Keempat. Yesus segala-galanya, selalu yang ku rindu. Ku bersandar kepadanya, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya ku bahagia. Hidup kekal ku mengenal sobatku. Puji Tuhan saudara, sobat kita yang sejati, Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita kebahagiaan dan buah yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Saat ini kembali kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di halaman 692, dilanjutkan dengan doa syafaat oleh Naomi. Nomor 692, bagian belakang buku nyanyian kita, pengakuan iman rasuli, kita akan bangkit berdiri. Halaman 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan masuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Allah Bapa yang Maha Murah, Maha Kasih dan Penyayang, tak henti-hentinya kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, di mana Engkau senantiasa masih memberi kami napas kehidupan. Engkau masih memberi kami Tuhan pada hari-hari ini Tuhan, kehidupan yang luar biasa sehat Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada saat ini bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau besar di dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa yang dalam surga, dari tempat ini juga kami teringat akan teman-teman kami yang dalam perjalanan menuju tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau menibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apa. Dan yang tidak hadir Tuhan oleh karena keadaan sakit atau kekurangan iman, Tuhan datang, Tuhan lawat mereka. Sehingga pada minggu-minggu yang akan datang Tuhan, mereka tergerak, dan bagi yang kekurangan iman, mereka tergerak Tuhan untuk datang mencari dan menyembah Engkau. Demikian pula dalam keadaan sakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka Tuhan, sehingga mereka mempunyai kekuatan, dipulihkan kesehatan mereka. Bapak, kami juga teringat akan saudara kami Kian yang ada di Indonesia saat ini. Tuhan, sampai saat ini Tuhan dia masih dalam keadaan kurang sehat Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, sebagai orang percaya hanya mengharapkan kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Karena kalau Engkau berkenan Tuhan, tak ada hal yang mustahil bagimu. Engkau luar biasa, Engkau perkasa ya Bapa. Demikian pula kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau kuatkan kami semua. Engkau penuhi kami dengan roh yang bernyala-nyala untuk mencari Engkau. Kalau ada roh-roh yang mengganggu acara kami pada siang hari ini, roh-roh yang tidak berkenan kepadamu, kami usir, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, hanya Engkau, Roh-Mu saja yang ada di sini, menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga apabila firman-Mu sebentar lagi akan ditaburkan Tuhan, tidak akan terbuang sia-sia, tapi makan tempat dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Sehingga kami membawa berkat yang baru daripada Engkau. Berkati juga Tuhan Pak Someman Saud yang menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini. Sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang dia sampaikan pada kami Tuhan, dia bukan berasal daripada Pak Saud, tapi dia berasal dari Roh-Mu Tuhan. Karena Engkau memimpin dia, Engkau mempercayakan dia untuk melayani kami. Kami percaya Roh-Mu ada beserta dengan dia. Tuhan, kami juga berdoa akan misi dan visi dari gereja kami. Kami Tuhan adalah sebagian yang hanya kecil di dalam gereja ini, tapi kami percaya kalau Engkau menyertai Tuhan, kami membawa semua ini dalam kaki-Mu ya Tuhan. Tak ada hal yang mustahil. Engkau adalah Tuhan yang menyempurnakan semua kami ya Bapa. Banyak ya Tuhan, kami juga berdoa akan bangsa dan negara kami yang pada saat ini sudah mempersiapkan pemilu yang akan datang. Tuhan, juga Engkau berikan Tuhan Bapak Presiden Jokowi Tuhan satu kesabaran, satu kemampuan, satu di mana dia Tuhan senantiasa bisa mengenalkan Tuhan, sehingga dalam memerintah bangsa kami Tuhan, dia akan bertindak adil senantiasa. Dia senantiasa dipenuhi dengan keadaan yang luar biasa Tuhan, penuhi dia Tuhan, sehingga dia dalam memimpin bangsa kami menuju negara adil dan makmur Tuhan, ada di dalam tangannya. Tuhan, juga Tuhan, gereja-gereja yang terniaya di Indonesia Tuhan, tolong Tuhan berikan mereka kemerdekaan juga Tuhan, berikan kebebasan Tuhan bagi para misioneri juga yang ada di seluruh dunia, kesempatan mereka untuk keberanian untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga mempersiapkan kedatangan-Mu yang akan datang ya Bapa. Kami rindu Tuhan semua ini digenapi. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga berdoakan bangsa Amerika di mana kami bertempat tinggal di saat ini. Tuhan berkati juga Bapak Presidennya saat ini. Engkau berkati dia Tuhan, berikan hikmat, akal, budi, bijaksana dari Engkau, sehingga dalam mengambil segala keputusan senantiasa berasal dari Engkau juga ya Bapa.
Oh Bapa yang di surga, banyak sungguh yang hendak kami pinta daripadamu, tapi bibir mulut kami tak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Pada saat ini, saudara sekalian, kita akan kembali menyanyi memuji Tuhan untuk persiapkan kita mendengar firman Tuhan, di mana hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana gereja dibangunkan oleh Roh Kudus. Gereja berdiri karena hari pencurahan daripada Roh Kudus. Biarlah hati kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita ini sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus bisa dibangunkan menjadi gereja yang kudus dan am, dan kita bisa lebih leluasa lagi bersaksi bagi Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita, kita akan berani berbicara, kita berani menyampaikan firman Tuhan, Injil bagi Kristus Yesus, dan membawa jiwa-jiwa yang tersesat datang pada Tuhan. Saat ini mari kita menyanyikan lagu 142, Kini Penuhilah Hatiku. 142. Nomor 142, Kini Penuhi Hatiku. Fill Me Now. 142. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku. Kuasa yang gelapkan tidak dan terang tetap penuhilah Yesus, penuhilah daku. Oleh kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Kedua, Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah, penuhilah Yesus, penuhilah daku. Oleh kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Ketiga, bagai rusa yang dahaga, ku rindukan amanmu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Penuhilah, penuhilah Yesus, penuhilah daku. Oleh kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Kita nyanyi lagi yang pertama ya. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku. Lenyapkan kuasa yang gelap dan tidak yang terang tetap. Penuhilah, penuhilah Yesus, penuhilah daku. Oleh kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Kita persilakan untuk pendeta Saud untuk menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab. Di dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul
pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Untuk hari ini kami boleh mengenang kembali hari pencurahan Roh Kudus, di mana kami boleh merasakan kuasa-Mu atas kami sekalian. Dan kami bersyukur untuk semua. Kami serahkan waktu ibadah ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, setelah Yesus naik ke surga, maka Dia itu harus menunggu, kemudian 10 hari kemudian disebut dengan hari pencurahan Roh Kudus. Waktu Yesus bangkit, maka ada waktu 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ditambah 10 hari, minggu lalu kita peringati dia naik ke surga, kemudian tambah 10 hari, maka hari ke-10-nya turunnya Roh Kudus. Jadi kalau dijumlahkan 50 hari setelah Yesus bangkit, maka itu turunnya Roh Kudus. Itu sebabnya disebut dengan hari Pentakosta. Penta ya, Penta itu 50, Pentakosta. Pada zaman Perjanjian Lama, hari Pentakosta itu diperingati juga oleh kaum Israel. Ya, di Perjanjian Baru kita memperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kita baca tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di situ dikatakan tetapi kamu itu siapa? Yaitu kita semuanya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waktu Yesus naik ke surga, seakan-akan terjadi perpisahan dengan murid-muridnya. Mereka itu yang tidak mengerti, merasa sedih, merasa kehilangan. Seakan-akan mereka menghadapi semuanya sendiri. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, berita-berita yang mungkin sangat mengacaukan mereka. Samping itu mungkin juga bisa terjadi ketakutan, walaupun Tuhan sudah memberikan penghiburan kepada mereka, meyakinkan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang Israel termasuk murid-murid Tuhan Yesus sendiri, walaupun berkali-kali mereka diajar firman Tuhan, tapi berkali-kali pula mereka itu tidak mengerti akan firman Tuhan, bahkan tidak memahaminya. Itu sebabnya mereka bertanya-tanya. Di sini waktu kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi waktu Yesus mau terangkat ke surga pun mereka masih belum mengerti. Tetapi jawabnya ayat 7 dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Tetapi ayat 8 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus turun memberikan kuasa, sekaligus merupakan penghiburan, penolong bagi semua umat manusia. Kita hidup di dunia ini penuh dengan ketakutan. Ada video yang menuliskan dalam waktu dekat ada 17 juta orang di Amerika yang akan dipecat dalam pekerjaannya. Lalu ditambah lagi berita-berita yang kita dengar macam-macam. Ada perampokan di Los Angeles, belum lagi ada kejahatan di San Francisco dan sebagainya, membuat kita itu menjadi takut, membuat kita itu menjadi panik. Apa yang bisa kita perbuat? Siapa yang bisa menolong kita? Saudara, bagaimana dengan sikap kita sebagai orang percaya menghadapi semuanya ini? Maka firman Tuhan katakan, pertama, walaupun Yesus dalam bentuk manusia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya lagi, tetapi Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Jadi hari ini kita mendapat kekuatan, ada Roh Kudus yang bisa memberikan kekuatan penghiburan, memberikan kita pengertian. Bahkan Roh Kudus juga mengajarkan kita berdoa. Kalau kita tidak mengerti berdoa, Roh Kudus mengajarkan kita untuk berdoa. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita. Dia mendampingi kita setiap saat, setiap waktu. Yohanes 14 ayat 16 sampai 8. Coba kita lihat. Yohanes 14 ayat yang ke 16 sampai 18. Saya bacakan buat kita sekalian. Yohanes 14 ayat 16, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita diberikan penolong yang lain yang disebut dengan Roh Kudus, memberikan penghiburan pada kita. Dikatakan di sini Roh kebenaran. Karena dunia tidak bisa menerima Yesus, maka ada Roh kebenaran. Dunia tidak bisa menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, tidak mengenal Dia. Maka di sini dikatakan, tetapi kamu mengenal Dia. Oleh sebab itu Dia, yaitu sebagai orang ketiga yang biasanya dalam Tritunggal Allah, Roh Kudus menyertai kita, memberikan kekuatan pada kita, memberikan penghiburan pada mengadu kepada Tuhan, karena Dia dekat dengan kita, bersama-sama dengan kita. Saudara, setiap orang mengalami persoalan, masalah yang berbeda-beda, baik kita masih muda ataupun yang sudah lanjut usia. Ada persoalan yang mungkin bisa kita beberkan kepada orang lain, tapi ada persoalan yang gak bisa dibeberkan kepada orang lain. Kalau di disiplin ilmu yang lain, misalnya psikologi mengajarkan, kalau kamu ada masalah tidak bisa diceritakan pada orang lain, pergi ke pinggir pantai, jerit-jerit, gitu ya, atau naik ke gunung,
jerit-jerit, oh gitu. Karena kalau di rumah kamu jerit-jerit begitu nanti dipikir orang gila gitu ya. Tetangga juga marah. Jadi pergi ke sana jerit-jerit katanya. Tapi kebanyakan orang kalau sudah punya masalah, dia pergi ke pinggir jembatan. Bukan jerit lompat turun. Lebih bahaya lagi gitu. Tapi firman Tuhan mengajarkan pada kita, jangan sedih. Jangan panik. Karena Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita. Caranya bagaimana? Seberapa kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, maka Dia berkuasa atas kita. Makin besar kuasanya. Sebagai orang percaya, begitu Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia tidak akan keluar-keluar lagi. Kalau zaman Perjanjian Lama masih ada. Zaman Perjanjian Lama kalau kita baca di Raja Saul misalnya, dikatakan kalau Roh Kudus, kalau Roh dia gak dituliskan Roh Kudus, kalau Roh ada bersama dengan Raja itu, maka kalau dia perang menang. Tapi kalau Roh itu meninggalkan dia karena dia sudah jahat, maka kalau perang kalah. Nah sekarang di zaman Perjanjian Baru, Yesus sudah mati untuk kita sekalian, menebus dosa kita. Kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita selama-lamanya, tadi dikatakan. Tapi apa gunanya Dia dalam hidup kita kalau kita tidak menyerahkan semua masalah kita kepada Dia gitu. Kita biarkan Dia, tidak serahkan pada Dia. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya saudara, persoalan kita serahkan kepada Tuhan. Persoalan kita pertaruhkan kepada Dia. Karena tugas kita di sekarang ini adalah tidak memikirkan masalah-masalah lain. Firman Tuhan katakan apa? Kita jadi apa? Kita jadi saksi untuk memberitakan firman Tuhan, kabar kebenaran. Di sini dikatakan kita menjadi saksi. Coba kita ulangi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sama-sama kita baca, kalau bisa kita hafalkan. Yuk 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perintah untuk semua orang, bukan disuruh berkhotbah, tetapi menjadi saksi. Di mana Alkitab mencatat di paling dekat, menjadi saksiku di Yerusalem. Kalau kita jadikan di tempat ini, di San Francisco, di mana lagi? Di San Mateo, San Jose, bahkan seluruh ujung bumi, termasuk di Indonesia dan sebagainya. Itu sebabnya saudara, maka kita sebagai orang percaya, kita menjadi saksi di mana-mana. Sampai di atas pesawat juga kita menjadi saksi. Kita juga tidak bisa sembarang bertingkah laku di atas pesawat. Tidak bisa aneh-aneh gitu. Tidak sembarang buka pintu pesawat gitu, nanti orang ketakutan, nggak bisa begitu gitu ya. Karena saya baca pesawat Asiana katanya itu ada orang yang mungkin stres atau apa gitu ya, pesawatnya belum turun dia buka pintunya gitu. Jadi semua angin masuk ke dalam pesawat itu, ada yang sampai masuk angin mungkin sakit, begitu turun dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi orang ini ditangkap. Nah, tapi tujuan kita di mana-mana menjadi saksi. Di San Francisco, di San Jose, di San Mateo, dan di mana saja kita menjadi saksi. Saksi apa? Saksi kebenaran. Karena menyaksikan kasih Tuhan itu sudah pasti benar. Karena kita yang rasakan sendiri. Orang lain gak bakal protes.
Kalau kita katakan, aku mengalami ini dari Tuhan. Kita mengalami secara pribadi, saya punya Tuhan itu. Saya sering cerita, teman saya itu kakak kelas, dia punya pengalaman yang spektakuler. Sudah berkeluarga, tapi sekolah, punya anak. Anak satu waktu itu. Ya biaya banyak lah karena sudah berkeluarga. Kadang kuliah di seminari kita gak boleh kerja, harus full time sekolah. Jadi perlu biaya. Dia sering bersaksi. Dia katakan, Tuhan kerjakan mujizat luar biasa. Dia parkir mobil di parkiran kampus begitu. Karena udara panas, jendela dibuka sedikit. Masuk kelas sekolah, pulang sore, dia buka pintu, ada amplop di dalam katanya. Cukup untuk dia bayar, entah sewa rumah 1 bulan katanya. Karena dia butuhkan itu. Lalu dia bilang lagi, Alkitabnya itu ditaruh di meja kelas. Dia lagi butuh juga sesuatu, dia gak tahu kenapa. Balik-balik ada orang kasih dia amplop slip di Alkitabnya. Tulisnya dari anak Tuhan, untukmu anak Tuhan juga gitu. Cukup untuk kebutuhan dia. Lalu saya duduk di sampingnya, saya senggol-senggol dia. Saya bilang, kok saya gak pernah dapat begitu ya. Kok saya gak dapat begitu. Tapi pengalamannya beda-beda. Saya masih mau share satu yang luar biasa. Pernah saya kunjungi Indonesia, tiba-tiba ada teman kami yang masih kecil di kampung. Dulu teman kecil di kampung bertemu dengan saya. Dia bilang, kamu yang kemarin saya mimpi itu, gitu ya. Mau bertemu dengan hamba Tuhan, mau memberkati istilahnya, memberkati hamba Tuhan. Dia kasih 1 amplop untuk saya. Isinya 3.000 US dollar. Dia bilang, ini untuk hadiah pergi ke Israel. Karena kemarin saya bermimpi untuk memberkati hamba Tuhan. Lalu singkat cerita saya balik ke sini. Saya ceritakan pada Ibu Susan gitu. Saya dapat hadiah 3.000 untuk ke Israel. Waktu itu anak-anak masih kecil lah. Saya juga gak rencana mau pergi. Tapi Ibu Susan bilang, kok hanya 1 ya, kok bukan 2 gitu. Saya bilang, nanti tunggu dia mimpi lagi. Tunggu dia mimpi lagi. Tapi gak mimpi-mimpi lagi gitu. Ya. Tapi uangnya juga kita pakai. Karena waktu itu butuh yang lain, kita gak pakai untuk ke sana gitu. Cuma Tuhan pakai cara lain, kasih lagi yang mujizat. Waktu kami hadir dalam satu acara pertemuan para pendeta, acara sarapan pagi di hotel dekat Union City. Waktu itu ada undian hadiah ke Israel, 2 orang gratis. Ibu Susan dapat itu, ya hadiahnya gratis. Kalau kita bayar ke travelnya itu perlu 10.000 gitu. Kita dapat pergi ke sana 2 orang gratis ke Israel, dapat hotel, dapat makan, semua gratis. Nah itu mujizat yang terjadi. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan itu menolong kita dalam berbagai cara karena ada Roh Kudus dalam hidup ini. Semakin banyak kita berserah kepada Dia, semakin banyak kuasanya terhadap kita sekalian. Itu sebabnya saudara, ada 2 orang yang sama-sama mengalami masalah yang sama, tapi ada yang satu takut, tapi ada satu gak takut. Kenapa? Karena dia sudah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia gak merasa takut. Dia sudah serahkan sepenuhnya kepada Roh Kudus berkuasa. Dia gak akan takut. Tapi ada yang serahkan separuh-separuh. Misalnya kita sama-sama naik kereta api. Dari sini kereta api menuju ke San Jose. Kita bawa backpack kita itu isinya mungkin sekitar 10 kilo. Ibu A, Ibu B sama-sama naik, bukan Ibu Betty, Ibu B gitu ya.
A dan B sama-sama naik di kereta api. Tapi karena penuh maka harus berdiri. Si ibu A itu dia berdiri, backpacknya dia turunkan taruh. Tapi ibu A dia berdiri, backpacknya dia gantung terus. Dia sudah di dalam kereta api, tapi masih berbeban berat. Itu sama seperti kita, waktu kita sudah serahkan kepada Tuhan, tapi kita coba lagi menanggung-nanggungnya. Kita masih tidak percaya sepenuhnya. Kita sudah serahkan, tapi ambil lagi, makanya berat. Sekarang Tuhan memberikan Roh Kudus penolong kita. Serahkan pada Dia. Ya serahkan sepenuhnya kepadanya, percaya kepada Dia. Karena Dia bukan pembohong. Jadi Dia bersama-sama dengan kita. Sebagai apa? Sebagai penghiburan juga. Yohanes 14 ayat 26. Coba kembali kita baca Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Sama-sama kita coba baca ya, ayat 26, sudah ketemu? 1, 2, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan kutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengapa kita bisa mengingat firman Tuhan lalu mempraktekannya? Karena ada Roh Kudus mengingatkan kita. Saudara, seringkali kita mendengar ada orang katakan, saya pergi ke gereja, semangat sekali pendetanya khotbah, lucu, tapi isinya apa? Nggak tahu, lupa, tapi lucu katanya, lucu aja. Jadi ingat lucu. Kalau gitu pendeta itu salah panggilannya. Mestinya dia nggak boleh jadi pendeta, dia mestinya jadi pelawak karena lucu aja, gitu ya. Tapi enggak, Roh Kudus mengingatkan pada kita. Firman Tuhan yang minggu-minggu kemarin kita sudah dengar, diingatkan kembali supaya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar lucu, bukan hanya sekedar ilustrasinya enak didengar, tapi firman Tuhan itu tak berkuasa dimanapun, kapan saja, setiap saat, dan memberikan penghiburan kepada kita. Bagi yang sedih, firman Tuhan memberikan penghiburan. Karena Tuhan katakan, aku tidak pernah tinggalkan engkau selama-lamanya. Yang hanya bisa tidak tinggalkan kita selama-lamanya yaitu Tuhan. Manusia akan tinggalkan kita. Minggu lalu ada ponakan kita datang sini dari Indonesia sama-sama. Tapi kemarin dia sudah pergi, tinggalkan kita. Itu bisa tinggalkan kita. Ada yang tinggalkan sementara, ada yang tinggalkan untuk pergi ke dunia yang lain. Kalau orang Kristen itu tidak ada yang disebut tinggalkan selama-lamanya, tinggalkan sementara, maka sampai jumpa nanti, sampai bertemu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kata penghibur yang dalam Alkitab bukan diartikan sebagai satu senang-senang begitu, tapi diterjemahkan berarti sebagai penasehat yang memberi pertolongan. Kalau waktu kita sedang susah, mungkin kita gak perlu dengar khotbah, karena kita sudah dengar khotbah berkali-kali. Kita hanya perlu penghibur yang di samping kita. Waktu kita mengalami masalah, mungkin kita juga tidak perlu mendapat banyak nasihat, karena yang memberi nasihat kita itu belum tentu mengalami masalah yang sama. Waktu ada orang sakit penyakit kanker misalnya, bagi kita yang tidak pernah mengalami, kita bagaimana menasihati dia, kita gak tahu. Tapi kita bisa menjadi penghibur dia dengan mendoakan dia. Karena Tuhan yang Maha Tahu. Maka kita itu sebagai saksi, bukan sebagai pengkhotbah sekali lagi. Karena kita dipanggil, kecuali
panggilan khusus pendeta, beda. Kita sebagai saksi, karena saksi maka di mana-mana kita bisa bersaksi. Di pasar bisa bersaksi, di bus bisa bersaksi, bahkan di dalam Grab, Uber, naik lift bisa bersaksi. Kita bisa jadi saksi untuk orang lain. Menyaksikan apa? Menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau kita takut bagaimana? Karena ada Roh Kudus yang memberikan kuasa pada kita. Gak takut. Di sini dikatakan kita diberikan mandat untuk bersaksi, bukan hanya di kota satu, tapi Yerusalem sampai ke semua ujung bumi. Semua tempat boleh. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 26, coba kita lihat. Roma 8 ayat 26. Demikianlah Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi, kalaupun kita tidak bisa menguraikan kata-kata yang bagus, berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus membantu kita. Yang penting kita mau serahkan pada Tuhan. Kita tutup mata, konsentrasi, lalu datang kepada Tuhan. Roh Kudus akan menerjemahkan semua keluhan-keluhan kita, semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan. Bahkan karena doa tidak hanya meminta-minta, maka kita juga bisa mengucap syukur. Kalau kita tidak punya kata-kata yang baik, Roh Kudus juga membantu kita mengucap syukur, memuji Tuhan. So hari ini ngapain kita ke gereja beribadah? Tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Minggu lalu kita ada share sedikit untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi ada banyak orang yang keliru. Mereka pikir kalau kita datang beribadah menyenangkan diri sendiri. Musiknya kurang bagus. Khotbahnya tidak bikin lucu, malah bikin ngantuk. Ya. Apalagi tidak semangat dan sebagainya. Temanku gak datang dan sebagainya. Lalu itu hal-hal yang tidak menyenangkan dia selalu sebutkan. Lalu kita ditanya, kamu ke gereja ngapain? Gak dapat apa-apa. Karena gak dapat senang. Gak dapat apa-apa. Karena gak dapat teman dan sebagainya. Padahal tujuan kita datang beribadah adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang penting adalah kita dapat menyenangkan. Menyenangkan. Coba kalau kita dapat menyenangkan hati teman kita saja, kita senang sekali. Otomatis kita dapat kesenangan itu. Jadi kalau hari ini kita tidak merasa senang, berarti kita belum menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau saya bisa menyenangkan teman saya atau orang yang dekat dengan saya akan merasa senang. Masa kita menyenangkan hati orang lain kita sedih? Gak mungkin begitu. Kita kalau bisa menyenangkan orang lain, kita pasti merasa gembira. Kita merasa bersukacita. Apalagi menyenangkan hati Tuhan. Lebih bersukacita lagi, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, orang-orang menanti konser saja, itu begitu cepat berlomba-lomba. Ada satu konser yang akan dimainkan di Indonesia dari musik Coldplay katanya, ya. Ada perdebatan karena dia pro LGBT dan sebagainya, jadi ada orang-orang yang gak suka gitu, tapi begitu undangannya disebarkan dalam waktu 3 menit katanya 11 juta harganya, habis tiketnya katanya. Luar biasa. Itu Indonesia loh ya, dalam keadaan susah beli tiket 11 juta gitu ya. Ya. Jadi cepat sekali. Saudara bayangkan kalau Tuhan yang datang hari ini, bagaimana penyambutan kita.
Hari ini kita peringati Roh Kudus turun. Bagaimana rasa gembira kita? Kita bersuka cita karena sekarang kita punya kuasa. Kita punya keberanian. Kita punya penghibur. Kita punya penolong yang apa? Yang sanggup memberikan kuasa pada kita, menghibur kita, menolong kita dalam segala hal. Akan gembira sekali. Saya harap kita begitu selesai ibadah, kita mempunyai sukacita tersendiri. Bukan dari hamba Tuhan, tapi dari Tuhan. Karena Roh Kudus turun hari ini. Tugas kita adalah sekarang bukan lagi menunggu turun-turunnya, sudah turun. Tugas kita adalah bersaksi. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi bersaksi terus. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan tidak izinkan kita bersaksi lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Engkau yang mengetahui segala problema hidup kami, Tuhan. Tapi kami juga percaya Engkau yang memberi kuasa, mempunyai kuasa untuk memberikan penghiburan pada setiap kami. Tuhan, kami bersyukur dalam rangka memperingati turunnya Roh Kudus. Gereja bangun, gereja bangkit. Ada semangat bersaksi. Pakailah kami Tuhan, dimanapun kami berada, menjadi saksi. Bersaksi bagi keluarga. Bersaksi bagi teman-teman di kantor. Bersaksi bagi teman-teman yang lain. Sehingga kami bukan hanya berkumpul dengan mereka, kemudian bersenang-senang, berfoya-foya. Tetapi ada satu tujuan dari setiap kami orang percaya. Menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka semua. Dengan harapan mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui kami. Dengan harapan mereka boleh merasakan kuasa Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan, kalau selama ini kami jadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Kalau selama ini gara-gara kami orang tidak mau datang ke gereja atau kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Karena kami tidak menjadi saksi yang daripada-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, dan kami rindukan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali pada Ibu Susan. Terima kasih kepada Pendeta Saul untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Dan saat ini marilah kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan firman Tuhan, akan kebenaran. Dan Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan Kristus. Dan biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan Yesus. Yang kita sembah Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Saat ini mari kita akan memberi persembahan. Kita akan menyanyikan lagu nomor 195, Anugerahnya Limpah. Nomor 195. Persembahan dijalankan oleh Tineke ya. Ajaklah juru selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya limpah. Anugerahnya limpah. Anugerahnya limpah. Yang menghapuskan Dosaku, anugerahnya limpah. persembahan dijalankan. Dia cariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah. Tajamku langgar hidupnya, harusnya ku binasa. Anugerahnya
Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Ayat ketiga, tak mampu standar diriku bertolong Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. anugerahnya limpah. Puji nama Engkau ya Tuhan, yang telah memberikan segala sesuatu pada kami untuk kami boleh lakukan, untuk kami boleh datang, untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami memberikan sebagian yang telah Engkau berikan pada kami untuk dikembalikan kepada Engkau, untuk kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan kami untuk boleh dipakai untuk memperbesar kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan pakailah setiap kami ada di sini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu, memberikan segala yang ada pada kami, memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dipersilakan untuk kembali. Persembahan konsumsi cepat ini. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat, lalu amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali, doa teduh, kebaktian